Shalom Tuhan. Shalom. Shalom Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, semua kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan tubuh yang sehat. Itu semua anak kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan kami sungguh mengucap syukur kalau kami bisa bersama-sama dengan saudara seiman kami Tuhan berkumpul di tempat ini Tuhan untuk beribadah
baik, Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya, kuasanya. Dan kami datang menghampiri Engkau Tuhan, Allah yang penuh dengan kuasa, kemurahan, kebaikan. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Ketika firman Allah disampaikan, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan di tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang membutuhkan penghiburan menerima penghiburan daripada Tuhan, menerima damai sejahtera, menerima kekuatan yang baru, memperoleh hikmat yang kami butuhkan. Seluruh waktu ini Tuhan buat Engkau, berbicaralah, beracaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Karena gelap nggak? Terasa gelap nggak? Ya, cukup terang. Cukup terang. Oke. Pagi hari ini kita mau belajar tentang kuasa nama Yesus. Ya. Karena kita sedang menuju apa? Minggu-minggu menjelang apa? Paskah. Ya. Kalau kita bicara tentang nama Yesus, itu nama yang berkuasa, nama yang berpengaruh buat orang yang benci, buat orang yang menolak keilahian Kristus. Tetap aja Yesus itu tokoh yang paling keren. Kenapa? Bagi yang menolak keilahiannya, mengakui dia nabi. Bagi orang yang tidak memuja dia sebagai nabi atau mengakui dia bahwa dia adalah tokoh yang melakukan kebaikan tanpa cacat. Bagi orang percaya tentu aja dia Tuhan, karena kita percaya dia Allah yang menjelma jadi manusia. Dan Yesus adalah salah satu tokoh, satu-satunya sebenarnya yang paling berpengaruh sampai hari ini di seluruh dunia. Nama itu nama yang luar biasa, nama yang keren, saudara ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kuasa nama Yesus. Matius 8 ayat 16 sampai 17. Kita akan baca sama-sama. Matius 8 ayat 16 sampai 17. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu, menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya, Dia yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. Jadi kalau kita baca di sini dibilang dialah yang apa? Memikul segala beban kita sebenarnya. Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung segala sakit penyakit kita. Makanya di Alkitab dikatakan oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Jadi kalau kita baca firman ini, kita nemuin bahwa Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang menanggung kelemahan kita, nama yang menyembuhkan kita. Dan kalau nama itu sedemikian berkuasanya, maka kita perlu datang kepada Dia. Tapi banyak orang di tengah keputusasaan hidup, walaupun kita udah ngalamin Tuhan dalam kehidupan, kadang-kadang kita dibawa ke level yang berikutnya, di mana masalah yang kita hadapi itu tidak terbayangkan sebenarnya oleh kita. Kok bisa kayak gini ya gitu? Kok kejadiannya kayak gini amat dalam hidup saya? Waktu kita ngadapin hal itu, kita bisa jadi goncang. Contohnya, kalau saya baca perjanjian lama, saya nemuin tokoh-tokoh orang yang terguncang ketika ngalamin hal-hal yang berat menurut dirinya. Contohnya saya waktu kemarin ini bilang itu Elia. Dulu saya mikir, kenapa Elia bisa seguncang itu ketika dia habis melakukan pelayanan yang penuh dengan kuasa melawan nabi-nabi Baal, ada mujizat yang besar terjadi. Dia tuh keren banget gitu ya, keren banget gitu, kuasa yang menyertai dia tuh keren banget. Tapi waktu satu titik dalam hidupnya, belum lama berserang, waktunya nggak lama, justru karena kejadian itu dia diancam untuk dibunuh. Dan yang mengancam dia itu seorang Isabel.
seorang perempuan, ratu yang mendominasi raja. Dan ketika diancam seperti itu, Elia putus asa, dia pergi mengasingkan dirinya dan dia minta mati sama Tuhan. Terus saya renungin, kok bisa ya gitu? Kok bisa ya? Lama-lama pengalaman itu masuk dalam hidup saya sendiri gitu. Terjadi dalam hidup saya sendiri. Apa yang kemarin kayaknya tuh mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan tuh kayak lenyap terkubur ya gitu. Itu kayak ada hopeless dalam kehidupan saya. Kok Tuhan gini banget ya? Padahal nih, bersamaan dengan pergumulan yang berat yang kita alami di dalam keluarga, saya mengalami mujizat Tuhan hari-hari ini. Tapi saya seperti kehilangan sesuatu yang baru saya bisa memahami hatinya Elia saat itu. Ya, sebenarnya ada hal yang paling luar biasa sebenarnya sedang saya alami dalam hidup saya. Sudah selama 6 bulan saya nggak pernah minum obat karena asam lambung saya tinggi. Dan saya sempat khawatir karena setiap saya makan obat bisa sampai 5 pun itu efek dari sakitnya itu tetap nyebelin gitu ya. Tapi saya berpikir, Tuhan, apakah ini akan kayak gini terus saya di usia gini? Bahkan kadang-kadang saya pengaruh dari asam lambung yang tinggi itu sampai sakit di kuping ya, sampai kadang-kadang berdebar-debar gitu. Dan Tuhan sembuhkan saya. Gak minum obat, udah gak minum obat. Yang tadinya minum obat cuma 1, 2, jadi 5 gitu. Itu gak sembuh juga. Tuhan sembuhkan saya. Tapi di tengah saya sembuh itu sebenarnya ada yang lebih besar yang ada di dalam kehidupan kami gitu. Yang saya butuhkan Tuhan bekerja di dalamnya, melebihi saya sembuh. Sampai saya bilang kalau saya tuker, gue nggak apa-apa, dia sakit gitu. Tapi jawab yang ini Tuhan. Itu pergumulan bagi saya. Seperti saya jadi kayak orang yang ada di ambang, enggak percaya Tuhan melakukan ini buat saya. Saya lupa hari-hari yang lalu sebenarnya dari hidup saya, tahun-tahun yang lalu dari hidup saya. Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saya banyak. Dan saya membutuhkan begitu banyak keberanian untuk datang menghampiri Tuhan, mempercayai Tuhan bahwa Dia mau sepakat dengan saya untuk melakukan yang terbaik. Nah, saat-saat seperti itu saya belajar merenungkan nama Yesus. Saya belajar memahami firman Tuhan lebih lanjut. Apa yang saya tahu dari firman Tuhan? Bahwa Dia Allah yang setia. Dan saya gak pernah baca di Alkitab waktu Tuhan berjanji, itu janjinya kalau saya mau. Tapi Dia bilang, kalau kamu punya iman sebiji sesawi, kamu bisa pindahin gunung itu. Selama proses ingin memindahkan gunung itulah sebenarnya yang paling menekan buat saya hari-hari ini. Gunung persoalan itu yang kayaknya mustahil. Saya baca Alkitab kembali, saya berusaha renungin firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, mintalah apa saja kepadaku di dalam nama-Mu, maka aku akan melakukannya bagimu. Saya nggak baca kalau aku mau. Dia juga nggak bilang, Alkitab juga nggak bilang mungkin. Dia hanya bilang, mintalah apa saja kepadaku di dalam namaku, maka aku akan melakukannya bagimu.
Mintalah apa saja di dalam namaku. Terus Tuhan bilang lagi tentang janji. Kalau kita meminta kepada Dia, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dia nggak bilang, ketuklah, maka kalau aku mau, aku akan buka pintu itu. Ketuklah, maka aku akan kalau aku mau, aku akan bukakan pintu itu bagimu. Tapi dia bilang, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Dia tidak bilang, kalau aku mau. Mintalah. Jadi waktu saya ngerenungin itu, saya cuma temukan satu hal. Di Tuhan bilang peneguhannya kepada kata ini. Di dalam aku itu tidak ada serentak ya dan tidak. Di dalam aku hanya ada ya, ya, yes, oke, kepada apa? Kepada seluruh janji Allah. Jadi sebenarnya saya tuh sedang lagi orang yang melatih adrenalin saya yang sedang berlari. Itu supaya saya sampai garis finish dan menang sebenarnya. Hari-hari ini, hari-hari terberat dalam kehidupan yang buat saya harus tunggu Tuhan, banyak diem di hadapan Tuhan sampai mujizat Tuhan itu terjadi. Jadi saudaraku, ada hari-hari di mana hidup kita harus alamin yang namanya latihan iman. Mungkin kita pikir kita udah banyak ngalamin Tuhan dalam kehidupan, ngalamin mujizatnya, ngalamin kebaikannya, ngalamin segala hal yang manis dengan Tuhan. Tapi gak ada kata yang manis kalau gak ada yang pahit. Gak ada kegembiraan yang sejati kalau gak ada kesedihan. Gak ada artinya kita bisa mendefinisikan berani kalau gak ada ketakutan. Gak ada yang kita bilang I'm strong kalau kita gak punya kelemahan. Dan saya belajar di tengah hal-hal yang paling gak enak itu, seperti makan obat, pahit rasanya. Tapi saya tahu waktu saya makan obat itu efeknya adalah menyembuhkan saya, biar saya sehat, tapi pahit. Dan saya belajar tentang nama Yesus. Nama itu nama yang berkuasa, dibilang oleh firman Tuhan. Nama yang ajaib. Lalu saya belajar kebenaran lain lagi. Saya ngalamin nama Yesus itu nama yang berkuasa, bukan hanya buat hidup saya. Nama yang menyertai saya waktu saya pelayanan. Nama yang menyertai saya ketika orang diikat kuasa kegelapan dan Dia memberi saya kemampuan untuk menyatakan karunia Tuhan. Orang yang dirasuk setan dilepaskan. Di dalam pelayanan saya berdoa buat orang sakit. Saya tahu bukan saya, makanya saya datang kepada Tuhan. Saya tahu waktu orang itu disembuhkan, bisa dengar kembali, itu bukan saya yang lakukan, itu Tuhan. Saya lagi sakit, saya tahu juga Tuhan yang sembuhin saya. Itu tahun-tahun di mana saya bergumul untuk asam lambung saya itu lumayan lama, saudara, bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun sebenarnya. Dan saya benar-benar sembuh itu udah 6 bulan sekarang. So, saya bilang, Tuhan, latihannya belum cukup ya. Tapi saya belajar setiap hari. Ini mungkin level paling berat menurut saya hari ini. Kadang-kadang saya berpikir susah banget ya gitu. Kemarin-kemarin saya lagi punya masalah, saya bisa ngangkat tangan saya nyanyi memuji Tuhan, bersorak-sorai kayak gak ada masalah. Nah, saya tahu Tuhan tolong. Tapi hari-hari ini tuh nyanyian pujian tuh kayak sesuatu yang berat. Padahal kita bilang ada puasa loh dalam pujian. Tuhan bilang bersyukurlah kepada Tuhan. Di segala waktu, dalam segala hal.
Tapi kayaknya ucapan syukur itu jadi kayak orang yang berat untuk dinaikkan. Mungkin saya bisa bilang hati yang gembira adalah obat. Tapi saya bilang sendiri sama diri saya hopeless Tuhan. Waktu saya menggumuli itu dalam hidup saya hari-hari ini, saya tetap berkata, Tuhan, mampukan saya untuk tetap melayani Engkau. Mampukan saya untuk menyampaikan kebenaran-Mu, bukan atas dasar kekuatan saya, bukan atas pengalaman saya, tapi atas apa yang Tuhan sendiri katakan dalam firman-Mu. Ajari saya mempercayai Engkau lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Dan waktu saya mengkhotbahkan ini, kuasa nama Yesus, saya seperti makan pil pahit. Sesuatu yang saya khotbahkan, yang saya harus gumuli hari-hari ini. Tapi saya percaya bahwa seperti Daud pernah bilang, ya Tuhan, di tengah kepahitan hidupnya, di tengah tekanan, tengah masalah dalam hidupnya, dia bilang, ya Tuhan, aku percaya, ampunilah aku yang kurang percaya. Jadi saya juga pernah baca tentang kisah yang paling berkesan buat saya dalam kisah Petrus ketika dia jalan di atas air. Dia bilang, kalau Engkau Tuhan, hari itu dia fokusnya sama Tuhan yang jalan di atas air. Kalau Engkau Tuhan, buatlah aku berjalan di atas air. Tuhan panggil, mari sini. Tapi waktu di perjalanan dia menginjak laut, air, bukan lautnya, Danau Galilea saat itu. Dia mulai goyang, bukan karena Tuhan tidak sanggup tolong dia, bukan. Masalahnya bukan pada Tuhan, masalahnya ada pada Petrus. Waktu dia jalan di atas air, itu sama dengan kita lagi jalan di atas persoalan. Apakah Petrus saat itu bukan murid yang melihat Tuhan melakukan mujizat? Dia murid yang jalan-jalan sama Tuhan dan lihat mujizat. Bahkan mertuanya disembuhkan oleh Tuhan. Dia bukan murid yang gak ngalamin Tuhan dalam kehidupannya, dia ngalamin Tuhan dalam hidupnya. Tapi waktu dia jalan di atas air itu, saat itu suasana gelap, dia mulai lihat kegelapan itu. Waktu lagi dia berdiri di atas air, yang dia ingat ini pijakan yang gak normal, karena dia mijak bukannya tanah tapi air yang sedang bergelora. Saya berpikir itulah kondisi kadang-kadang hidup kita. Tiap hari kita bisa melihat mujizat Tuhan, bahkan kita dengerin kesaksian orang. Bahkan kita juga ngalamin sebenarnya Tuhan tolong kita, cukupin kita, menyertai kita gitu. Tapi ada saat dimana kita ada di kondisi yang buat kita memalingkan pandangan kita dari Tuhan. Bukannya gak percaya Tuhan. Petrus percaya, makanya dia bilang kalau Engkau Tuhan buat aku berjalan, dan dia benar jalan. Tetapi ketika di dalam perjalanan imannya dengan Tuhan, dia mulai fokus kepada langit yang gelap saat itu, suasana yang gelap, kepada gelombang air, dan dia ingat bahwa ini pijakan yang tidak normal karena dia bukan mijak tanah tapi mijak air. Mulailah dia tenggelam, dan mulai dia takut. Dan musuh terbesar hari itu adalah ketakutan Petrus. Dan musuh saya yang saya sadar itu adalah ketakutan saya. Dan musuh Elia adalah sebenarnya juga ketakutan dia. Dia takut karena dia ngerasa dia sendiri, dia nggak ada siapa-siapa, dia nggak ada yang dampingin. Dia bilang dia ngerasa dia cuma nuang mati aja Tuhan, katanya nggak ada yang lain. Dan Tuhan menghibur
Elia ketika dia sedang sendirian dan putus asa. Kondisi itulah sebenarnya yang membuat kita kehilangan kuasa dari nama Yesus. Dan saya harus setiap kali itu membaca Alkitab dan merenungkan janjinya. Setiap kali saya tidur, saya biarkan HP di samping saya itu membacakan Alkitab buat saya. Membiarkan lagu-lagu yang memotivasi hidup saya supaya bagi Tuhan gak ada yang susah, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Namanya nama yang berkuasa. Saudara, itu salib hari ini. Dan saya menyampaikan ini supaya satu kali ketika saya berdiri di sini, saya akan menyatakan bagaimana Allah menyatakan kuasanya atas pergumulan hidup saya. Kuasa nama Yesus. Kalau orang lain boleh ngalamin, kalau saya kemarin ngalamin, kalau hari yang dulu saya ngalamin, dan hari ini saya boleh ngalamin lagi mujizat itu. Di sini saya sungguh tahu bahwa pikiran kita dalam medan perang yang paling susah untuk ditaklukkan. Jadi hal-hal yang negatif itu bisa berseliweran di sini. Itu kayak orang bodoh. Ya, saya kayak orang bodoh yang diganggu oleh pemikiran-pemikiran saya sendiri, bukan pemikirannya firman Tuhan, bukan perkataan firman. Walaupun apa yang firman katakan itu banyak ada di benak saya, di pikiran saya. Jadi setiap hari saya harus menyuntik itu, setiap hari mencas otak saya dengan janji-janji Tuhan. Dan saya harus memperkatakan itu di dalam doa saya, di dalam seruan saya. Tuhan, Engkau yang berjanji setia. Tuhan, namamu ajaib, namamu besar. Berdoalah buat kami keluarga supaya kemenangan hari ini terjadi di tengah kami. Amin, saudara ya. Kuasa nama Yesus dinyatakan supaya itu jadi kesaksian buat banyak orang. Bagaimana Tuhan itu ajaib, Tuhan itu besar. Amin ya saudara ya. Katanya kau ubah rataku jadi apa saudara? Tarian ya. Jadi kuasa nama Yesus itu mengubah ratapan menjadi tarian. Kelemahan jadi kekuatan. Bersama dengan Yesus kita lebih dari pemenang. Karena nama itu nama yang berkuasa. Ketika kita sedih, dia bilang, marilah hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dia ngundang loh saudara. Dia waktu dia ngundang kita untuk datang. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dia tidak bilang kalau aku mau. Dia bilang hai marilah, itu berarti undangan yang tidak ada unsur penolakan di dalamnya. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu, penghiburan. Dan ada ayat yang paling berkesan bagi saya di Mazmur, sampai masa tuamu ya, aku akan menggendong kamu. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin ya kita dalam perjanjian baru, sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Nah itu saudara, itu adalah janji Tuhan buat kita, bahwa namanya itu nama yang berkuasa, nama yang sanggup menolong kita, nama yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biar seperti Tuhan menguatkan kembali Elia untuk pelayanan, dia menguatkan saya. Seperti Tuhan mengangkat Petrus yang hampir tenggelam karena kehilangan imannya, karena ketakutan, dia mengangkat saya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara? Ya. Jangan pernah menjadi terlalu pede, kita gak akan pernah jatuh.
Yang pernah terlalu yakin bahwa kalau orang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Karena mungkin kita yang paling dulu ninggalin dia. Kalau kita bilang, gua mah kuat, nggak bakalan. Saya dengerin orang yang selalu bilang, gua mah nggak bakalan ninggalin Tuhan, gua justru orang paling duluan ninggalin Tuhan. Tapi waktu kita mengakui kelemahan kita datang kepada nama yang berkuasa itu. Kita datang kepada Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Disitulah kita menemukan arti kekuatan yang sesungguhnya. Amin, saudara. Kita nemukan penghiburan, kita nemuin kelepasan, kita nemuin kesembuhan, kita menemukan keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi tetaplah saudaraku bergantung kepada Tuhan. Dikatakan gini oleh firman Tuhan bahwa di Filipi 2 ayat 6 sampai 10, yang walaupun dalam rupa Allah, Filipi 2 ayat 6 sampai 10, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, ada 3 hal yang ditaklukkan oleh nama Yesus, yaitu kematian, maut, kematian yang kekal telah ditaklukkan di dalam namanya. Yang kedua, dikatakan bahwa sakit penyakit kita telah ditanggungnya, seperti tadi kita baca di Matius. Lalu nama itu yang membawa kita untuk bisa berhubungan dengan Allah Bapa tanpa perlu perantara, cuma Dia yang jadi perantara kita. Nama itu nama yang menyucikan kita dari segala dosa. Nama itu yang melepaskan kita dari segala kutuk yang seharusnya kita tanggung. Jadi kalau kita berkata, kenapa saya harus percaya kepada Yesus? Karena nama itu nama yang ajaib. Nama itu nama yang berkuasa. Kolose 3 ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kadang-kadang kita di tengah keadaan yang paling berat dari pergumulan harus belajar bersyukur. Saya ingat siapa tuh yang dia dari Muslim, saya lupa namanya, Muhammad siapa yang anaknya divonis kanker yang nggak bisa sembuh, mau mati di rumah sakit, leukemia ya kalau nggak salah ya, kanker darah. Waktu dia lagi berbaring dalam kondisi memang vonis dokter nggak bisa diselamatin pakai cara apapun. Tuhan lagi dia bergumul, dia berdoa, dia dengar Tuhan, sembahlah aku, pujilah aku. Di tengah keadaan itu dia memuji Tuhan bersama istri dan anaknya. Ketika pujian itu dinaikkan, Tuhan menyembuhkan anaknya. Jadi hari-hari ini kita mungkin harus belajar lebih dengar-dengaran dengan Tuhan. Saya nggak tahu pergumulan saudara apa, penyakitkah, atau apa aja dalam kehidupan kita punya masalah. Belajar datang kepada nama itu. Mungkin saudara guncang di tengah perjalanan, tapi Tuhan bilang, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Jadi kalau hari ini kita merasa iman kita kayak rontok, nggak ada sebiji sesawi pun, kayak kita mau tenggelam dalam masalah hidup kita, dalam pergumulan kita, sepertinya cahaya harapan itu kayaknya mulai pudar dalam hidup kita.
Bukankah Tuhan bilang Dia terang hidup kita? Jadi segala hari ini kalau kau punya kondisi rohani kayaknya ada di deep banget gitu, di bawah banget hari ini, pandanglah Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita dapat pikirkan dan doakan. Amin saudara. Apa yang kita mau katakan hari ini dalam hidup kita, apa yang mau kita lakukan hari ini di dalam hidup kita, katakanlah di dalam nama Yesus, lakukanlah di dalam nama Yesus, dan ucapkanlah syukur. Mungkin hari ini yang harus saya pelajari lebih banyak adalah saya bersyukur dari hati saya yang paling dalam. Ya saya sih tetap bersyukur ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini, tapi kayaknya nggak ngangkat banget hatinya gitu. Saya nyanyi tapi sepertinya nggak ngangkat banget hati saya. I'm not happy. Saya nggak happy banget. Jadi saya harus bilang iman, perkataan dari mulut saya harus sepakat dengan hati saya. Itu susah, nggak bisa sinkron. Saya harus belajar tentang bagaimana saya benar-benar bisa bilang, Engkaulah sukacitaku, Engkaulah kegembiraanku, Engkaulah harapanku, itu dengan segenap jiwa. Dan itu hari ini kayaknya berat. Latihan yang lagi berat saudara. Mungkin saya kayak orang yang lagi ngangkat beban ya. Dulu 1 kilo, ya kan? 2 kilo, 3 kilo. Sekarang beban, aku mati kalau ngangkat ini gitu. Dan itu kondisi yang sangat menekan. Tapi saya belajar satu hal, bahwa nama itu tetap nama yang berkuasa. Nama itu yang saya dengar sampai hari ini melakukan banyak hal kepada orang lain. Dan saya percaya Dia lakukan itu buat saya, Dia lakukan itu buat saudara semua. Amin. Amin. Ya, kita akan merayakan Paskah sebentar lagi, merayakan Jumat Agung. Kita tahu bahwa Dia telah menjadi miskin supaya kita kaya. Ya, Dia jadi lemah supaya kita kuat, saudara. Amin ya. Dia mati supaya kita hidup. Jadi Tuhan yang saya saudara sembah adalah Tuhan yang ajaib, namanya berkuasa. Bilang sama kiri kanan kita, andalkan nama Yesus. Bersyukurlah di dalam namanya. Amin ya. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Ya, tetaplah berpegang teguh, sekalipun saudara lemah, tetaplah panggil namanya. Amin. Ya, Dia yang mengangkat Petrus dari air ketika dia kehilangan imannya. Dia yang menghiburkan Elia dan menyatakan penyertaannya ketika Elia putus asa dan minta mati. Jadi Dia Allah yang luar biasa. Amin saudara. Yang mengerti bahwa kita ini debu, abu, ya kita ini lemah. Tetapi bersama dengan Dia kita akan lakukan perkara yang besar. Amin saudara. Bersama dengan Dia kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mungkin saat ini hamba-Mu dan mungkin beberapa orang dari sidang jemaat sedang ada dalam satu kondisi yang lemah. Kami lupa hari-hari yang dimana Tuhan menolong kami dengan kuasa nama-Mu yang besar itu, memberkati kami, menyembuhkan kami, mencukupi kami, menolong kami dalam banyak hal. Dan hari ini mungkin sudut pandang kami yang seringkali mengkotak-kotakkan masalah menjadi ini yang paling besar buat saya, ini menjadi paling sulit buat saya. Kami lupa bahwa Tuhan, Engkau berkata bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Berarti semuanya mudah buat Tuhan. Ketika kami memandang kepada sudut pandang kami sendiri untuk menilai masalah hidup kami kehilangan sukacita, kami kehilangan percaya, kami kehilangan keberanian. Yang muncul hanya ketakutan, yang muncul hanya keputusasaan. Tetapi ajar kami mulai melatih pikiran kami, melatih iman kami untuk memandang kepada Tuhan yang mengatakan marilah kepadaku. Kami belajar memegang janji-Mu bahwa di dalam nama-Mu ada kuasa yang besar. Di dalam nama-Mu ada segala yang kami perlukan untuk hidup ini. Makanya Engkau berkata, mintalah apa saja kepadaku di dalam nama-Ku, maka aku akan melakukannya bagimu.
hari ini Tuhan, apapun masalah kami, seberat apapun itu menurut kami, biarlah kami memandangnya, menyebutkannya, mengatakannya, bahwa bagi Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kami, memberkati kami, melindungi kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami yang kami angkat kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kemenangan yang besar bagi kami semua. Amin. Silakan saudaraku, saya silakan sama Sarah. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan satu kesaksian dari Opa Jini. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Selamat hari Minggu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan nama saya James Yohanes Slater. Saya tinggal di Cempaka Putih. Adalah om dari Roy, dan ini adalah sebagai ponakan saya juga. Saya datang kemari ingin sekali untuk ikut ibadah. Biarpun kami jauh di Cempaka Putih, kami sengaja datang untuk bersaksi kepada Tuhan karena Dia baik. Ya, saya dari Cempaka Putih jam 6:30 sampai sini jam berapa tadi? Jam 7:30. Puji Tuhan ya. Umur saya berapa? 70 tahun. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya akan bersaksi. Kesaksian ini memang sudah lama saya alami. Saya rindu akan bersaksi. Sungguh-sungguh saya bersaksi. Kejadian adalah yang mengakibatkan rumah kami akan habis, lenyap, terbakar semua. Terjadi pada pada tanggal 2 mau Imlek ya, waktu berapa tahun yang lalu. Saya jam 2:30 pagi saya dibangunkan oleh anak saya yang di atas, dia tinggal di atas. Pak, bangun Pak. Kenapa? Dengar suara percikan api di depan rumah saya. Halo? Ya, halo. Ya. Di depan rumah saya sekitar tidak ada 1 meter dari depan rumah saya. Begitu saya bangun, apa yang terjadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan? Api sudah membesar, dan di depan rumah saya itu saya katakan, anak-anak saya bilang, ayo kita keluar, bawa satu saja Alkitab dengan dokumen, dan saya bawa sama motor saya, sama bahan-bahan dan saya itulah motor untuk riwari ya. Lalu apa yang terjadi? Saya lari bukan ke manusia, saya lari pada Tuhan. Saya di depan gereja saya GPIB. Saya berlutut sambil gemetar, lutut saya seakan-akan copot, jantung saya akan habis. Tapi saya berkata, saya bersujud seperti orang gila. Tuhan, tolonglah hamba-Mu ya Tuhan. Tiada barang mustahil di hadapan-Mu ya Bapa. Jauhkanlah api ini Tuhan. Kau jawab hari ini Tuhan apa yang nyata. Tuhan katakan, janganlah takut hai anakku, aku berserta kamu hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada amin saudara? Ternyata tetangga-tetangga kami mengatakan rumahnya Pak Jemi habis terbakar. Saya hanya berserah, Tuhan, apalah kehendak-Mu yang terjadi, terjadilah. Tapi api itu muter terus sampai pemadam api kebakaran itu datang menyemprot
rumah saya puji Tuhan tidak habis, saudara. Amin, saudara. Kita percaya pada Tuhan sekarang dan selama-lamanya, karena Tuhan menyertai kami sekeluarga. Maaf Ibu, Bapak mungkin baru mengenal saya. Saya ikut juga doa malam bersama Ibu Berry. Ya, nama saya kalau dipanggil Pak Jimmy. Iya, saya akan memuji Tuhan satu kali. Mau mendengarkan pujian saya? Amin. Satu pujian.
Salam saudara-saudara. Shalom. Ya, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Biarlah firman ini menguatkan kita, memotivasi kita untuk melanjutkan kehidupan di kemudian hari. Memang sekarang ini banyak orang Kristen yang diintimidasi, termasuk Dr. Trawang, Pendeta Andi Simon sekarang, padahal mereka memberikan kesembuhan, dua-duanya sama-sama memberikan kesembuhan, tapi ditindas. Padahal mereka menyembuhkan tanpa ada bayaran. Itulah, termasuk saya juga. Inilah, dengan adanya COVID ini, iman saya juga ditindas kan. Jadi kebaktiannya juga semangat, saya juga termasuklah. Dan kebaktian ini juga gara-gara penyakit ini. Kebaktian apapun yang kesukaan buat Tuhan dikurangi. Pribadi saya nih, itu makanya saya juga kadang-kadang Alkitab juga kadang-kadang tiap besok saya baca, besok enggak. Itu yang setan ini lebih kuat sekarang ini. Makanya kalau kita nggak kuat, setan akan lebih kuat. Nah itu pribadi saya nih, kadang-kadang saya tiap hari baca Alkitab, besok kagak, besok baca. Itu kadang-kadang gitu. Setan ini ngeri nih. Zaman sekarang ini setan ini gentayangannya ngeri. Makanya kita gimana caranya ya supaya kita tetap setia sampai dipanggil Tuhan. Caranya gimana? Kita harus rajin berdoa. Itu aja. Kita satukan hati. Mungkin saya akan berdoa buat jemaat. Kita pegang hati ini, kita berjanji akan setia sampai mati. Ya, kita pegang hati ini. Tuhan, kami berjanji Tuhan kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hati yang penuh terhadap-Mu Tuhan, untuk selalu setia Tuhan, berucap syukur Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Kami selalu setia Tuhan mengucap syukur. Biarlah Tuhan hati kami ini Tuhan selalu berteguh kepadamu Tuhan, selalu mengucap segala apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah hati kami tidak terintimidasi Tuhan terhadap iblis-iblis yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan diselimuti oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami selalu ingat kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami Tuhan. Berikan ya Tuhan puji-pujian yang kami bisa nyanyikan Tuhan, untuk bisa menyenangkan hati kami Tuhan. Dikala kami sedih Tuhan, dikala kami duka Tuhan, biarlah puji-pujian-Mu ya Tuhan tercetus di dalam pikiran kami, untuk kami bisa berucap Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dikala kami sedih Tuhan, Roh Kudus-Mu menghampiri kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan untuk selalu rendah hati, untuk selalu bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Ajari Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, biar tercurah di hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan, banyak jemaat termasuk di gereja Resi ini ya Tuhan, entah pikiran apapun ya Tuhan, entah dia ketakutan Tuhan, entah dia malas Tuhan,
entah beban berat apapun ya Tuhan, hanya Engkau yang tahu Tuhan keberadaan mereka Tuhan. Bila dia malah sucikan pikirannya Tuhan, biar dia rajin Tuhan datang menyembah-Mu Tuhan di dalam rumah ini Tuhan. Bila mereka beban berat ya Tuhan, ringankannya Tuhan beban mereka Tuhan. Biar tambah ringan Tuhan, dia bisa datang ke rumah-Mu ya Tuhan dengan beban yang tidak ada Tuhan. Biar dia terhibur hatinya Tuhan datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Dia Roh Kudus-Mu Tuhan menenangkan hatinya Tuhan. Bila mereka kesulitan ekonomi Tuhan, berkati ekonominya ya Tuhan. Biar dia mendapat berkat yang berkelimpahan ya Tuhan, untuk bisa menghidupkan roda kehidupan di dalam rumah tangganya ya Tuhan. Bila bapak-bapaknya juga Tuhan tidak ada pekerjaan, berikan mereka pekerjaan Tuhan. Berikan mereka penghasilan Tuhan, untuk bisa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Berikanlah kasih-Mu kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terlebih orang yang belum percaya Tuhan, berikan mereka juga Tuhan berkat berkelimpahan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bila juga jemaat kami dalam keadaan sakit, Kau Allah yang sanggup menyembuhkan. Karena kami tahu darah-Mu sanggup menyembuhkan, darah-Mu sanggup memulihkan. Segala yang sakit, segala yang susah Kau pulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, segala penyakit apapun yang diderita oleh seluruh jemaat gereja Rasini Tuhan, Kau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya, kami serahkan tugas kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di bumi maupun di surga. Haleluya, amin. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, kita hari ini nggak ngadain perjamuan suci, tapi kita akan adakan pada hari Jumat Agung ya. Pada tanggal 15 sekalian kita merayakan ulang tahun gereja. Sebenarnya kan akhir Maret semestinya ya saudara ya, tapi sengaja kita alihkan, disatuin aja eventnya gitu ya, lebih enak ya. Atau mungkin bukan Jumat Agung, kali Jumat Agung itu kita perjamuan kudus, tapi hari minggunya pas paskahnya kita baru sekalian merayakan ulang tahun gereja. Oke ya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, menuntun langkah kita sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Haleluya. Haleluya. Bapa